Pak Erwin, assalamualaikum. Pak Erwin, tidak ribut Ji, kita dengar. Enggak, saya tanya. Kalau Ibu Alfiani mana? Belum ada. Pak Erwin, Kak kita mutki. Ya izin, petunjuk. Pak Erwin, tidak ribut Ji. Petunjuk. Ada yang mana Pak? Mana Ibu Alfiani? Nggak tahu, masih di room sebelah kayaknya. Main room. Masih di main room. Jadi kayaknya yang Mana dibahas tadi? tadi oleh Sir Elia adalah pemetaan dari segi yang berjenjang ini adalah pemetaan dari tahap kebutuhan anak dalam prosesnya. Gabung Ki. Di mana? Saya di warung kopi nih, Bu. Karena kalau di sekolah jelek jaringan. Adam saya di breakout room. Saya sudah keluar dulu kan, enggak bagus jaringan kalau. Ijen kita keluar baru nih. Tunggu dulu, saya kirim dulu sama Ibu Bu Arfian. Di mana kita Bu Arfi? Sekarang. Oke, yes. Masuk, Mak. Itu di mana Ki? Gila Mas, Mak. Tadi tidak bisa Kak Mas. Aku bilang ini bor 2 sudah terbuka apa belum? Sudah terbuka. Bor 3 kita Ibu Nas. Bor 3 kita Bu Nas. Bor 3. Saya kepalanya Ibu Nasmi itu. Saya kira kepalanya Ibu Nasmi. Di chat room. Di chat room. Lagi. Apa yang mau Bisa ditulis pertanyaannya Bu di chatting. Chat room. Apa itu? Kayaknya itu tuh pertanyaan itu. Yang saya mau tanyakan ini adalah apakah ada studi kasus yang kita mau analisis ataukah langsung saja dari soal pemantik yang tadi disampaikan oleh Sir Elia terkait ini saya tulis di pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Harus ada kasus kayaknya baru kita pakai itu pertanyaan. Iya, karena kan kalau itu yang pertanyaan palingan analisisnya secara umum, gambaran umum terkait apa yang mau dibahas. Apa Pak? Coba yang pertanyaan pertama apa? Dulu saya tuliskan kan di materi Rukol ruang kolaborasi itu tadi ada 2 YouTube-nya, kemudian ada 1 PDF terkait materi. Apakah dianalisis pengaruh pembelajaran berdasarkan contoh studi kasus ataukah hanya yang soal pemantik saja ini yang kita kembangkan dalam menjawab? Kalau di LMS itu toh memang ada beberapa contoh kasus yang diperlihatkan. Kita pilih salah satunya. Saya belum masuk. Kalau di sini dia tidak menentukan kasus, kita cuma diminta apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Kita menganalisis sendiri apa yang kira-kira apa kebutuhan murid yang kita penuhi. Dia menganalisis dari kasus Bu Arfi. Bagaimana cara menentukan? Nah, ini yang nanti kita analisis. Kan kita satu tingkatan toh, kita satu jenjang. Nanti kita lihat apa saja kebutuhan murid yang berusaha untuk kita penuhi. Jadi kita bahas itu yang 5 kebutuhan dasar murid. Yang tadi itu Bu, yang kesiapan belajar, apa bahasa Inggris itu? Itu kesiapan belajarnya, minatnya, profil belajarnya, yang mana yang mau kita berusaha untuk penuhi. Kalau kan kebutuhannya. Kedua, apa lagi? Minat belajar. Bagaimana caranya? Mungkin Sir yang bisa memisahkan. Sudah.
Aktif kita di mikrofonku. Apalagi soalnya itu yang kedua, Bu. Masih ada suara. Saya tuliskan Ki dulu, nah. Saya tulis Ki pertanyaan yang kedua. Ada juga ada materi yang saya coba untuk analisis. Tunggu, nah saya ini dulu saya tuliskan Ki, supaya kita bisa lihat. Ya. Nih kita baca nih tadi itu bagaimana guru tersebut. Dari kalimatnya saja bahwa memang harus berdasarkan studi kasus. Dari kalimatnya ini. Kalau tidak ada studi kasusnya ini, Bu, berarti umum sekali. Kita hanya menjawab begini. Umum kita saja. Tidak perlu ada studi kasus, kita kembali ke pembelajaran kita keseharian tak di sekolah. Itu yang kita coba untuk analisis, Ki. Kalau kita berpegang pada studi kasus, kita tidak akan real. Maksud saya, kita coba Ki untuk melihat kembali bagaimana proses pelajaran di kelas tak. Kan kita satu jenjang, Ji. Nah, di situ kita lihat kira-kira apa selama kita membelajarkan anak-anak, apa kira-kira kebutuhan yang perlu kita penuhi untuk peserta didik tak. Saya tuh Bu Arfit, enggak. Sudah Ki masuk di LMS yang ini kolaborasi. Sudah, Mak. Sudah Ki baca? Sudah. Ada tuh. Tapi saya bilang kalau saya berpegang dari situ, kurasa enggak bisa Kiril, enggak bisa terbuka wawasan Ki, karena kita terpatok di studi kasusnya orang, bukan dengan kita punya kasus sendiri. Maksud saya kasus tak sendiri yang kita angkat Ki dari sekolah tak masing-masing, salah satu dari saya kah, dari Pak Suherin kah, atau dari Bu Irma. Kalau di sekolah saya banyak sekali kasusnya, Bu. Itu maksudnya salah satu yang kita angkat. Dari situ kita lihat apa yang perlu kita penuhi. Iya, karena kalau dari LMS, jujur Kak, saya kalau begitu begini saja Pale, kita ungkap nih satu kasus saja yang pernah kita alami di sekolah tak, begitu nih Pale. Anggap sekolahnya saya tulis dulu pertanyaan-pertanyaannya, nah. Iya. Halo kelas. Kenapa tidak ada bangku tua anak kasih nanti? Soalnya. Halo. Bunda, saya coba lihat dulu di sini ada kemarin kasus kok yang saya coba Iya. Jadi nanti toh bilang nanti dari segala macam kasus dari sekolah-sekolah kami mencoba ada satu kasus dari sekolahnya Ibu Arfiani itu yang kita mau bahas. Tunggu dulu, saya lihat ada beberapa kasus yang sempat saya catat. Kayaknya kalau SMP, Bu, tidak jauh-jauh beda kasusnya. Dengan SMA, ya. Itu nih, makanya dikasih sama-sama. Intinya banyak yang tidak tuntas, Bu, dituntaskan. Nah, ini yang saya mau lihat dari kebutuhan akademisnya.
Tunggu dulu, kemarin itu ada Oh, yang beberapa gitu yang kita saya coba. mau Iya, yang saya coba Iya. analisis. Saya coba di kebutuhan akademis. Nanti Bu, PPT-nya saya kasih tampil berbeda di dalam bentuk web. Oke, Mi. Ya, kita mana supaya itu? teman-teman kalau web enggak lagi bisa langsung di save PDF, Bu. Nanti saya save PDF. Ini modelnya nanti web kayak web kita buka link kayak gitu tapi di Canva. Supaya ada juga ada ilmu. Kalau Canva kita setting ke web tidak bisa diunduh video MP4. Enggak, nanti web Canva, Bu. Model nanti dia model web Canva. Jadi yang penting tetap bisa di-save dalam bentuk PDF. Masuk ke MP4. Nanti saya kasih kasih lebih mudah lagi caranya kalau dikasih PDF. Kemudian tapi modelnya adalah ternyata di Canva itu kita bisa buat web. Jadi kayak misalkan ada yang kita mau sharing Bu seputar informasi materi. Itu bisa pakai webnya kita di guru belajar ID. Itu memang ada satu domain yang diberikan. Bisa di Canva, bisa di setting web, tapi kalau sudah di setting web tidak bisa kita unduh MP4-nya. Tunggu Bu. Nanti saya terserah. Nanti saya terserah. Pak Erwin ganti tuh saya fotoku deh, Bu Ami foto itu. Ya, kirim. Kalau Ibu Priani spektakuler memang fotonya itu. Banyak saya yang mau dibuatkan begitu, bilang sih jangan. Siapa? Saya Pak Erwin kita tidak bikinkan Kak. Tunggu dulu. Saya ada ini kasusku. Bagaimana kita dengan literasi numerasinya peserta didik? Tapi harus spesifik kalau itu kurang. Iya, betul. Nah, kan harus di sini diambil satu saja. Saya kemarin apakah di kasus literasi atau di kasus numerasi? Kalau saya yang kudata, kalau untuk literasinya memang kemampuan membaca peserta didik, kemampuan membaca dan menulisnya memang masih banyak yang kurang. Iya, ada di beberapa kelas itu ada di beberapa kelas memang. Tunggu dulu, Bu Irma. Bu Irma mata pelajaran apa, Ki? IPS. Cocok literasi. Cocok literasi IPS, IPA. Saya sains. Pak Herin apa TIK kita? Bukan, bahasa Indonesia, Bu. Literasi itu cocok. Cocok semua di literasi. Jadi kalau masalahnya literasinya masih kurang. Ya, nah di sini nanti kita apa kebutuhan belajar anak yang mau kita penuhi untuk kemampuan literasinya. Gimana? Iya cocok, lebih bagus itu. Jadi nanti kita cek apa nanti yang kita mau angkat adalah apa dari kebutuhan belajar anak. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Iya, kebutuhan belajar berdasarkan ke itu. Karena ini kan yang kita angkat adalah kurangnya kemampuan literasi peserta didik. Iya. Jadi kebutuhan belajar murid kebutuhan belajar murid dilihat dari sisi literasinya. Sekarang ini kan maksudnya kita kembali ke kebutuhan dasarnya kita di sekolah. Toh? Jadi guru itu untuk peningkatan literasi numerasi anak-anak. Berusaha memenuhi kebutuhan literasi anak yang masih kurang, yang masih minim. Itu nomor satu jawabannya. Oke. Pak Erwin tulis itu Pak Erwin, kita mau buka anunya. Maksudku iya. Ambil saya cari ini anunya dulu nah. Tambah dulu Bu, nanti saya kasih kamu. Oh iya, aku tulis dulu nah. Iya. Sambil saya cari dulu apa kebutuhan siswa untuk menguatkan kemampuan membacanya. Tapi kayaknya Bu, kalau di segi kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi, kalau dari tingkat literasi pun itu tetap kita bahas yang ketiga poin yang tadi itu, yang teorinya
Yang dari Minmap itu yang tadi dijelaskan. Kita lihat bagaimana minat membacanya. Ya, kesiapan belajarnya seperti apa, bagaimana minat belajarnya. Kesiapan belajar cocok nih. Jadi yang kita lihat nanti studi kasusnya toh. Berarti ini kita mengambil salah satu anak di bagaimana? Iya. Satu anak mau. Keseluruhan saya kelas. Punya satu anak. Ya satu anak mau saja dari dulu. Saya punya ini anak, dia sebenarnya, tapi memang dia butuh pendampingan khusus. Karena ini anak sebenarnya dia punya keinginan untuk belajar. Tetapi persoalannya kemampuan dia untuk apa kemampuan? Bagaimana dia anaknya, karena dia sebenarnya bisa, tapi tidak bisa untuk bekerja secara mandiri. Nanti berkelompok dia. Dia harusnya bisa berkelompok. Kalau mandiri dia tidak bisa. Dia bisa membaca, bisa menulis, tapi begitu dia tidak bisa mandiri untuk belajarnya. Ini anaknya pernah kecelakaan. Jadi kebutuhan belajar murid yang bagaimana tuh? Bukan berarti literasi. Bukan literasi, Di. Jadi nanti ini tuh pemaparannya nanti Pak Erwin. Kita di slide pertama itu kita ceritakan kasusnya nih anak. Kalau memang ini anak yang kita mau bahas. Selanjutnya tampilkan itu pernyataan pemandu pertama yang ditampilkan Sir Elia tadi. Tunggu saya kan coba. Ada 4 pertanyaan toh? Iya. Nah, iya itu yang kita jawab nih semua. Pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Begitu model slide-nya. Jadi kasusnya dulu kita tampilkan yang di pertama. Ya, pertama studi kasus dulu yang pertama. Iya. Habis itu pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Kalau begitu kita coba buka kembali kasus yang di baru kita kaitkan dengan kasus di sekolah masing-masing, Di. Iya, di LMS. Yo. Ibu Arfi mode yang buka. Saya sementara buka LMS ini. Iya. Saya kiranya itu kita disuruh ini tadi saya sementara kerja kasus-kasus yang di ini. Tapi siapa tahu, entahlah, nantilah sebentar ditanyakan juga sama Sir. Kalau yang terkait apakah ada studi kasus? Iya, tunggu. Kalau ada masalah satu situ dipilih, saya sudah kerja satu kasus. Nah, coba kita tampilkan, Ki. Kasus apa yang kita sudah Tunggu, Bede. Iya. Ini tadi saya sementara kerja ini makanya itu yang kutanyakan. Siapa yang Ibu Nasmiati nih kan? Bu Nasmi. Bagaimana masih ada? Jadi anak Ibu Nasmi. Apa itu? Uka-uka. Herwin, buka dulu kamera kita mau di screenshot dulu. Oh iya. Oh, mata gue tuh bergaya. Oh iya. Oke. Aduh. Ya. Saya tidak berdaya. Saya tidak berdaya. Tergantung karena Mas screenshot, Kak. Oke. Supaya ada untuk laporan toh. Kasih masuk Ian. Sebagai bahan deteksi. Portofolio. Iya, portofolio. Kan kalau di studi kasus itu bukan contoh misalkan yang tadi Pak Fasil sampaikan, kalau misalkan kayak di hasil literasi terkait studi kasus. Berarti kan di situ kebutuhan. Coba Irma. Begini ya. Coba tanya dulu Pak. Coba dulu tanya Pak Fasil. Kalau memang bilang dipilih di LMS itu beberapa kasus, langsung bisa tampilkan. Ya. Saya bertanya dulu. Iya, Ibu Arfi yang bertanya dulu sama Pak Fasil, bilang dipilih tadi LMS kasusnya. Ini sebenarnya gabung di Rumta ini Pak Fasil, tapi nggak tahu. Gabung kita di Rumta, di Borta. Ayo coba nih tampilkan dulu juga. Iya, tampilkan. Coba kita tampilkan. Tunggu dulu. Saya telepon dulu. Siapa tahu nanti sebentar dia bahas. Ku telepon misalnya dulu, apakah kita yang merencanakan sendiri studi kasus atau mengikut pada LMS? Iya, memilih salah satu kasus yang ada. Kalau di LMS itu memang sudah ada tingkatan kasus berdasarkan kelompok yang kita bagi. Iya. Coba Mi. Saya pilih yang maju. Izin Pak Fasil.
Kita ambil yang SMP saya punya sementara kan di di kelompok 2 ini kan sementara membahas terkait pertanyaan pemantik yang tadi. Cuman kami terkendala dari ranah apakah ini ada studi kasus yang kami angkat sendiri atau memang hanya menjawab secara umum saja gambaran terkait dari pertanyaan pemantik yang tadi. Anda bersama rekan kelompok akan diminta untuk mencermati salah satu skenario pembelajaran. Oh iya. Yang di LMS itu, Pak. Oke, di LMS bagaimana, Pak? Ya, kalau di LMS begitu, Pak. Jadi ada skenario pembelajaran yang ada tingkatan di situ. Ada SD, SMP dengan SMA. Makanya saya runut kembali, saya bertanya ini apakah itu studi kasus sebagai skenario yang akan kami kolaborasikan di kegiatan kelompok, ataukah memang kita sendiri yang menentukan studi kasus berdasarkan apa yang kami alami di sekolahnya, seperti itu. Seperti itu. Makanya tadi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu jenjang SD, SMA, SMA. Silakan pilih salah satu kasus tentang implementasi pembelajaran tersebut. Nah, tentukan sendiri. Oh iya. Misalnya nih Pak Syuarin bercerita, oh saya pernah begini, kemudian Ibu B lagi mengatakan begini. Nah, pilih salah satu itu yang nanti diangkat, disepakati dalam strategi untuk diskusinya. Kemudian, bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang ada di dalam kasus tersebut. Oh, berarti Pak, bisa kita tentukan sendiri dari apa yang kami dapatkan di sekolah seperti itu. Oh iya. Tentukan satu. Oh iya. Ya, makasih Sir. Intinya bisa kita tentukan sendiri, bisa kita bisa tentukan sendiri yang ada. Iya. Lebih bagus sih ya kalau kita yang tentukan sih. Tapi ditentu kami bilang apa studi kasusnya tuh kayak. Coba tampilkan dulu punya Ibu Irma yang sudah dianu. Iya, coba Ibu Irma. Yang studi kasus yang di situ di LMS toh? Saya tidak stres kalau Ibu ada Ibu Riani vokal, ada Ibu Irma gercep, kalau tidak ada sekali tenang sekali hidup. Makanya pusing Ibu Nasmi. Kenapa Ibu Nasmi itu? Sama di sini dia juga mau sharing. Dia bilang kapan tuh itu berempat kelompok. Ada Ibu Apriani, ada bilang tidak mau pergi mengajar SMP kalau mau. Pak Suherwin dan Ibu Arfiani, apakah suara saya kedengaran? Ya, ini dia. Oke. Mudah-mudahan tadi jelas ya Pak Suherwin ya, Bu Arfiani. Oke, berdasarkan dari panduan tadi, silakan mungkin Pak Suherwin bercerita, Bu Arfiani, Bu Irma, kemudian salah satu kasus yang dialami tersebut diangkat nanti menjadi perwakilan dari kelompok tentang bagaimana sih pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Terima kasih, lanjutkan saja. Ya jelas, makasih Sir. Tidak nak mute, Bu Nasmi di sebelah jadi masuk di suaranya. Erwin sama Ibu Arfi karena sama-sama SMP. Oh, yang kasus ini. Ada 2.1. Ini sebenarnya yang mau saya sharing tadi. Ini caranya deh. Yang kelihatan dari kesuaraan. Share screen. Belum kelihatan nih. Kelihatan nih. Belum. Belum, Bu. Isin ke kamar mandi kan dulu Nas sambil kita mau share ke. Iya, ini. Belum kelihatan. Kelihatan nih Bu Arfi. Kecil gede. Yang studi kasus SMP yang kita angkat, Bu. Belum kelihatan, Bu. Nggak gede yang
Ibu Tina Pak Erwin. Ya. Ibu Rostina di sampingku. Wah, ibu andalanku, adakah? Ibu andalanku. Kalau saya Bu yang sementara aku bikin di web PPT-nya. Weh, aku lupa kok ini saya belum Pak, ini saya makan siang ternyata. Lihat, oke. Sudah? Mulai dari mana? Mulai dari atas. Oke. Begini yang saya kerja studi kasus yang yang di apakah ini? Kenapa berbagi layar ke juga Pak Erwin? Presentasi ke juga. Pak Erwin presentasi ke juga. Siapa ini? Anda tidak lagi. Pak Erwin kapan ini? Pak Erwin presentasi Ki, Pak Erwin. Ngapa? Yes, sudah mati nih. Ngapa kita ini kaca dulu Ki? Makin kacau-kacau. Begitu memang grogi kalau ada guru penggerak di samping Bu Irma. Oh, grogi Ki Bek ada guru penggerak. Iya. Ada angkatan muda di sana di sampingnya Bu Irma. Yang angkatan 9. Oh, bukan lagi Bu, lebih muda lagi daripada angkatan 9. Ya. Ya. Tapi SMA. Oh, ini Ibu Derana ya? Iya. Begini ya. Tunggu dulu. Kita alihkan misalnya kasusnya ke kasus SMP, enggak masalah itu. Iya. Kayaknya ini nanti nih Ibu Arfian. Kayaknya Bu ini yang diangkat SMA. Kayaknya ini yang diangkat SMA. Iya. Kalau memang kita mau kalau kita mau memang yang tidak ada pada LMS itu, yang studi kasus yang ada pada LMS yang tidak ada. Kalau kita mau buat studi kasus berdasarkan apa yang kita kolaborasikan hari ini, alami. Iya, yang memang betul-betul kita alami. Nanti modelnya kita model seperti ini. Nanti modelnya nanti skenarionya kita bisa buat seperti ini, toh. Tapi kasusnya kasus dari sekolah masing-masing salah satu. Oke, salah satu. Oke, Pak. Jadi saya stop di sini. Iya. Karena kan ini seperti gitu, Pak. Iya. Coba kita kirimkan nggak di WA? Oke, Pak. Iya, kirim nanti PPT-nya Bu supaya tinggal di copy-copy. Iya, tunggu saya bikinkan ke grup untuk 3 orang. Kayaknya ada grup yang bertiga itu, Di. Adakah? Ya sebelumnya nih. Nggak ada. Kemarin pribadi-pribadi saya kirim kayaknya. Bikin ke grup deh, karena kita pasti sering itu berkelompok, Ki. Iya, sering sekali berkelompok kalau ini, Bu. Iya, bikin ke deh. Iya, karena pasti sering berkelompok. Iya. Oke, Pale. Kita minat sekian toh. Tapi ini. Ya. Tentukan mikir dulu Pale kasus apa ya mau yang mau diangkat. Satu siswa atau keseluruhan ke siswa yang mau dibahas? Kalau yang contoh itu kan satu toh. Iya. Nomornya Bu Irma tidak kasih, jadi saya tunggu nanti sebentar baru saya kasih masuk. Iya, sebentar baru kita lah. Hidup supaya saling. Tapi saya bikin dulu ini grup. Iya. Kan dulu buang air dia ketat. Bu, kalau di mata pelajaran IPA materinya apa, Bu? Yang sekarang? Iya.
Saya yang selesai ini ekologi dan keanekaragaman hayati. Itu biasa pembelajarannya ada yang bersifat kontekstual yang kayak lingkungan kita Iya, karena saya kemarin observasi lingkungan itu saya suruh cari mereka untuk, kan di situ ada ekosistem. Nah, makanya saya minta mereka untuk observasi di lingkungan, kemudian buat rantai makanan sesuai dengan hasil temuannya. Ada. Dia bentuk apa penilaiannya, Bu? Apakah dia itu buat proyek tugasnya? Proyeknya dia kan mereka observasi dulu. Proyeknya dia itu buat rantai makanan, menentukan hasil surveinya, menentukan hasil observasi, kemudian buat rantai makanan, kemudian dia melihat bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup yang ada di sekitarnya. Itu dia rancang dalam bentuk peta konsep. Oh, peta konsep PP begitu, Budi? Tapi itu nanti dia bikin dia buat di kertas plano. Jadi isinya macam-macam. Jadi ada makhluk yang ditemukan, misalnya di situ ada serangga, ada liar, begitu yang dia tulis. Kemudian misalnya serangganya itu apa? Misalnya ada belalang, ada semut, itu yang dia tulis-tulis tuh. Terus makhluk tak hidupnya di situ misalnya batu, misalnya kerikil, terus tanah, itu toh ada angin. Ada gitu, Bu. Baku integrasi kalau saya di bahasa Indonesia karena ada juga observasi setelah anak-anak mengobservasi terkait apa yang diambil. Kalau ini saya punya memang kolaborasi dengan teman-teman, masuk di situ matematikanya. Iya. Masuk di situ bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Iya, karena kalau saya ini masuk, Bu. Kalau saya masuk. Mereka bikin kalimat menyusun kalimat dia di situ. Apa kemarin ini yang pakai temanku Jadi satu kali dia observasi. Iya betul. Satu kali dia melakukan kegiatan observasi. Jadi anak-anak tidak ulang-ulang keluar kelas, begitu. Nanti mereka buat laporannya itu juga yang diambil guru bahasa Indonesia. Laporannya dia. Iya. Karena kalau saya lihat ini, Bu, dari contoh kasus yang ada pada LMS, memang dia merujuk satu kasus yang dibuat guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi kasus apa ini yang mau diangkat? Jadi kalau yang persoalan penebalan pada tingkat model literasinya memang sudah masuk, Bu. Jadi ranahnya dia ada pembelajaran yang dia buat, di mana pembelajaran itu menganut pada peningkatan literasinya anak-anak dalam suatu studi kasus itu. Ya. Pelajaran yang diterapkan dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Contoh kalau saya, Bu, kemarin saya bekerja sama dengan guru bahasa Inggrisnya, cuman dia kan ranahnya beda teksnya, tapi dia guru bahasa Inggrisnya itu membuat sebuah teks deskripsi juga terkait lingkungan sekolah. Iya, jadi, itu yang nanti lakukan. Setelah itu dalam bentuk penyetoran tugasnya terserah anak-anak mau dia buat dalam bentuk video misalnya, itu kan mengarah pada laku anak yang siswa yang auditori. Berarti yang jago-jago menggambar bisa bikin kayak itu kertas plano misalnya, dia tempel-tempel. Nah, itu bisa dijawab nomor 3 tuh, strategi pembelajarannya digunakan apa? Konten kah, proses kah, atau produk? Di situ Mami nanti dikhususkan. Tiganya. Karena kan kita mulai dari kontennya itu nanti mereka itu siapkan bahan ajar. Masuk semua yang didapatkan dari karena sekolah. Yang pertama kalau saya kemarin saya siapkan mereka bahan ajar. Kemudian dari bahan ajarnya dia sesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Dia bawa itu, kemudian dia pelajari, saya siapkan lingkungan untuk sumber belajarnya yang lain. Jadi selain dari materi yang saya siapkan, saya juga minta mereka untuk melihat langsung dari lingkungan. Jadi ada sumber belajar lain. Berarti kontennya juga masuk. Konten masuk. Nah, konten masuk, proses pembelajarannya pasti masuk, karena yang pertama mereka melakukan observasi, kemudian mereka menyesuaikan dengan konten pembelajaran yang ada di sumber belajar dari bahan ajar. Itu prosesnya. Kemudian mereka mengumpulkan semua informasi dari
sumber belajar lain yang ada di lingkungan. Semua informasi yang mereka dapatkan itu mereka catat semua. Ini selama proses. Mereka catat semua, kemudian itu buat apa yang mereka dapat dari lingkungannya. Misalnya kalau dia yang dia observasi itu masuk pada ekosistem apa. Jadi dia menentukan apa jenis ekosistemnya. Apakah dia ekosistem darat atau dia ekosistem air. Gitu. Air tawar. Kan di sekolahku ada kolam. Nah, saya kemarin mereka, ada tidak yang mengobservasi di kolam? Jadi anak-anak jawab tidak ada, Bu. Nah, berarti semua hanya menggunakan ekosistem darat. Semua darat. Sekedar info, Bu, saya yang bikin kolam itu. Iya kan? Iya, yang di samping apakah dulu itu ada kayaknya gedung Pemer di situ, kalau tidak salah. Yang rusak kolam yang di situ. Bukan, ternyata bukan itu yang rusak kan. Rusak dipindah sekarang kolamnya di depannya ruang tata usaha. Ya. Oke. Jadi saya coba-coba bikin preposisi bahasa dari contoh kasusnya kayak salah satu guru SMP sebut bisa di namanya. Kabupaten Goa melakukan pembelajaran kolaborasi. Irma ada sudah saya undang ke dia lihat di chatku. Di grup. Oh iya. Gabung di Kabupaten. Ada aku kirimkan ke grup. Iya. Langsung disebut namanya di studi kasus. Melakukan pembelajaran. Bilang saja Ibu Arfiani, guru SMP DP4 Surimasa. Mata pelajaran IPA se-Indonesia dan IPS. Tunggu Bu ya, saya bikin dulu preposisi bahasanya. Siap. Yang jelas kalau untuk kebutuhannya yang mana ini? Konten proses dan pula semua. Dimintakan lagi suruh mengisi acara di lewat hari Sabtu. Apa tuh? Dimintakan lagi semua suruh mengisi acara di Rewaku hari Sabtu. Siapa? Pak. Iya, Dentoje. Mbak Masud, salam pesan Pak Masud, Bu. Sama Pak Musalim juga di situ. Batena lama itu bilang dulu dia bilang ini kawe pelitnya. Saya bilang itu dulu kulit gitu jadwalku hari Sabtu. Saya juga temanku sudah hadir di Ibu Rustina sudah diwawancara juga. Terkait P5. Oh, iya. Oh, kita apa materinya Bu Arfiani? Diwawancara tentang apa? Dia tanya tadi saya metode apa tadi itu minta itu. Saya bilang metode ada contoh studi kasus Bu. Salah satu guru SMP di Kabupaten Goa melakukan pembelajaran kolaborasi antara mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran agar siswa dapat menangkap makna kontekstual terkait apa yang nanti ini yang mau digabungkan dari berbagai sumber dengan penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Terkait kontekstual, kalau agar siswa dapat menangkap makna kontekstual terkait ini dia mau disatukan apa coba yang kita mau, kalau bahasa Indonesia yang ngikut gitu Bu. Sistem saja. Ya, kayak contoh ekosistem kan kami kan observasi bisa masuk. Iya. IPS apanya? Kalau IPS apa di situ? IPS coba, bagaimana Bu? Kayak kan ekosistem. Ya, apa itu kalau bisa masuk itu di? Iya kalau kan. IPS, kalau bahasa Indonesia otomatis masuk di sini karena dari hasil ini mereka buat ya, kalau kayak misalnya materiku saya deskripsi, kalau di guru tinggal bahasa Indonesia mereka itu. Deskripsinya kan mereka mendeskripsikan apa yang mereka sudah peroleh. Ya, bisa juga ditambah kayak ekosistem dengan apakah konteks sosial
Apakah ya kayak gitu? Apa kira-kira konteks sosialnya? Kan di sini ada hubungan, ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kira-kira kalau dari konteks sosialnya apa itu? Yang di konteks sainsnya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya bisa maksudnya dengan sosial. Interaksinya termasuk sosial. Bisa. Bisa. Iya, lingkungan sosial misalnya toh. Karena kan ini yang mengamati anak-anak. Bagaimana kepedulian peserta didik itu dengan lingkungannya. Anak-anak dengan interaksi itu bisa menjadi peduli dengan lingkungannya. Bisa lebih toleran. Saya kasih gambaran begini. Kemarin itu anak-anak saya minta membedakan. Coba bandingkan tanah yang ada di bawah pohon yang rindang dengan kondisi tanah yang terpapar langsung matahari. Nah, anak-anak menjawab, Bu, kalau di bawah pohon yang rindang tidak ada tanaman liar yang bisa tumbuh. Itu yang pertama. Terus apalagi? Pokoknya di situ tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh kecuali dia di situ ada tempat ada sarang semut yang bisa dia peroleh. Kemudian di situ tanahnya kering. Tanahnya kering. Dan pasti tidak subur. Itu yang temuan yang pertama. Yang kedua, untuk daerah yang terbuka, misalnya tidak ada pohon rindangnya, ada beberapa pohon kecil, tapi tetap masih bisa diterobos matahari. Nah, kasus yang mereka bisa lihat di situ, di tempat itu banyak tanaman liar yang tumbuh. Selain tanaman yang sengaja ditanam seperti bunga, kan mereka juga gunakan itu untuk apalagi untuk menanam tanaman yang bermanfaat toh. Bisa tanaman hias untuk dapur hidup. Dapur hidup itu mereka tanami, ada yang tanam sayur, ada yang tanam rempah-rempah, kayak ada tomat, ada lombok, itu yang mereka tanam. Jadi ada tanaman yang memang benar-benar bisa tumbuh subur. Jadi nanti nih Bu, di media ajarnya nanti tidak apa-apa mata pelajaran yang itu apa yang dibutuhkan di bahasa Indonesianya apa, di IPA-nya apa, IPS-nya apa, ada Ji. Nanti dikasih masuk di kebutuhannya toh. Kalau ini sih masuk bagus sekali Bu, karena pertama adalah studi kasusnya belum ada yang bikin kolaborasi. Kedua, ya nantilah kita kuatkan nanti pada saat presentasi bahwasanya karena kebetulan studi kasusnya ini semua sekolah punya studi kasus. Saya copy ini kemudian saya lengkapi terkait dengan ekosistem di sini nah. Ya, ekosistem dan interaksi terhadap lingkungan. Atau apa? Masuk IPS-nya itu. Ya, lingkungan dari berbagai sumber. Nah, interaksi juga berhubungan dengan begini, jangan dipakai ekosistem. Kita langsung terkait dengan interaksi sosial antara makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau dengan lingkungan, ini masuk IPS-nya. Nah, tuh saya sudah share kembali. Iya, karena kalau di bahasa Indonesia ini Bu, palingan dia hanya dari hasil observasinya terkait materi, dia bisa deskripsikan. Itu saja kalau bahasa Indonesia. Iya. Apa caranya toh? Apa penulisan apa sih laporannya? Bisa masuk, ya? Untuk jadi laporan. Hasil deskripsinya bisa saja anak-anak yang kinestetik itu bisa menyampaikan secara langsung. Bisa saja ada anak yang mungkin hanya bisa bikin video, kemudian ada yang misalnya dia bisa buat dengan bentuk gambar. Iya, gambar. Bagaimana diferensiasi produk itu? Iya, itu diferensiasi produk. Ini yang kedua sudah bisa Pak Herwin coba lihat. Ini yang tadi contoh kasus saya sudah perbaiki, sudah diisi yang lengkap bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat menangkap makna kontekstual terkait interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari berbagai sumber dengan penerapan model cocok begitu saja. Oke, aman ini studi kasusnya. Masuk di pertanyaan pertama. Iya. Kebutuhan apa yang harus kita penuhi? Kebutuhan belajar murid apa yang bersaing coba saya screen Bu terkait itu dulu yang kesiapan belajar itu kan pertama identifikasi pemetaannya kan dari pemetaan itu yang apa ya yang terkait dari
potensi yang dimiliki anak-anak. Ada tadi Yo, kutulis. apa lagi itu? Ada di LMS toh? Ada Bu. Saya Pak Erwin. Tunggu, ya, ini saya pindahkan dulu di anu nah. Di WA. Saya pindahkan di Word. Di WA maka? Di WA mau langsung deh supaya Pak Erwin bisa. Oh iya. Langsung di WA Mi di yang di grup. Langsung dia buat ke slide-nya nanti. Apakah kebutuhan bahasa? Nah, satu, apa lagi? Pertama itu kayaknya melakukan pre-assessment Bu. Untuk mengukur ataukah diagnostik, identifikasi diagnostik dulu. Untuk mengukur pemahaman awal siswa. Yang nomor satu sudah langsung nih. Pertama, kesiapan belajarnya. Murid yang readiness toh. Ya, kesiapan belajarnya. Ya, jadi apakah dalam hal kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi ada 3. Kemudian kesiapan belajar itu readiness. Kemudian apa pembahasannya? Nah, hal materi kan itu gitu. Konsepnya dan keterampilan murid. Iya. Yang mana ini? Adakah PPT-nya di situ? Dibagi. Tunggu dulu saya lihat. Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi adalah readiness, kesiapan belajar. Dalam hal materi, ini di anu saya yang sudah apa namanya? Jawab. Kita mana deh yang mana sih? Iya tunggu. Ya, coba saya tulis. Coba saya tulis kalau di anu mami ya, di grup mah. Oh, di grup mau jami di sini, bukan di chat sini. Boleh di chat, habis itu copy Mi ke grup tuh di chat nanti. Fixnya kita masukkan Mi di grup supaya Pak Herwin tinggal ambil tah. Iya. Kebutuhan belajar murid terkait dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Bagaimana tulisannya itu? Readiness. Readiness 2 S-nya. Dalam hal materi, konsep. Tunggu dulu, saya lihat nanti lobet kini anu kok kasihkan. Oh sama, HP ku juga mau lobet Bu. Casmi dulu. Nanti kasihkan anu nanti tidak diperhatikan ki anunya. Perangkat kah? Masih bisa aja, masih ada 50%. Tunggu di apa di kalau dia kebutuhan Tuh, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi adalah kesiapan belajar murid dalam readiness dalam hal materi, konsep, dan keterampilan murid. Di anu mungkin ditanggapi atau bagaimana? Oh, saya ada begini. Tunggu dulu. Tadi itu kan kita pakai, saya pakai apa lagi? Apa itu? Identifikasi diagnostik, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa nih? Oh ini. Mana tadi? Oh ini studi kasus. Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi adalah kesiapan belajar murid dalam hal materi, konsep, dan keterampilan. Kalau dia dari segi materi, berarti peserta didik itu yang dibutuhkan peserta didik itu adalah pengantar konsepnya, berarti dia belajar. Nih. Karena karena ini kan kita mau tertuju pada sebenarnya tujuan pembelajaran kita dulu ini. Iya. Tujuan pembelajaran kita adalah
Kalau mau dikasih lebih spesifik, kan ini dia kesiapan belajar toh dalam hal materi. Dalam hal apa? Kalau dia materi, otomatis dia konseptualnya. Jadi nggak usah ada materi. Murid. Dalam hal apa? Konseptual. Kalau konsepnya itu tentunya dalam hal tentang ekosistem, karena dia kan masalah interaksi toh. Iya. Iya. Berarti minimal dia tahu, dia paham tentang istilah-istilah yang ada kaitannya dengan ekosistem. Dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus kehidupan. Itu pasti yang dia harus paham dulu. Iya, yang dari kesiapan belajar itu, Bu. Iya. Udah masuk itu. Kalau yang kutulis ini, pertama kebutuhan belajar murid, pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Iya. Kolaborasi guru mapel memulai dengan melakukan pre-assessment untuk mengukur atau mengidentifikasi pemahaman awal siswa tentang materi. Modelnya bisa saja dengan cara asesmen diagnostik, kuis singkat mencakup pertanyaan tentang materi yang kita bahas tadi, kayak apa itu yang kayak ilmiahnya ekosistem itu apa. Itu kan nanti kita bisa kembangkan nanti, Bu, kalau pada saat dijelaskan toh. Iya. Apalagi itu, Ci? Apalagi itu yang kalau identifikasi awalnya, Bu. Biasanya deteksi dininya kan bisa asesmen diagnostik. Iya. Kedua, pertanyaan ruang lingkup materi, kuis singkat misalnya, apa itu ekosistem? Mana kayak begitu-begitu, Bu. Terus studi kasusnya yang dia alami, maksudnya dia kan ini nanti karena ada interaksi. Iya. Jadi bagaimana masuk di situ, dia mampu tidak mengilustrasikan bagaimana makhluk hidup itu bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu nanti masuk ranahnya ke IPS. Iya, betul. Ilustrasi toh tentang interaksi bagaimana makhluk hidup termasuk kita manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Itu. Jadi apalagi itu kita kunci dulu ini jawaban nomor 1, ada yang mau ditambahkan atau apa? Iya. Tambahkan langsung di situ anunya. Maksudnya supaya bisa ditahu anunya toh. Kebutuhan belajar berusaha dipenuhi, cocok ini kesiapan belajar. Nah, nanti kan ini berkembang jadi nanti didiskusi. Kesiapan belajar seperti apa nanti yang akan kita yang nanti akan kita penuhi untuk peserta didik. Jadi kesiapan belajar nanti yang akan kita penuhi untuk peserta didik itu adalah pengantar konsepnya. Iya. Mereka memahami istilah-istilah dari pengetahuan dasar tentang interaksi makhluk hidup, termasuk di dalamnya ada ekosistem, ada rantai makanan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dia mampu untuk mengilustrasikan bagaimana makhluk hidup itu bisa berinteraksi dengan lingkungan. Itu nanti yang akan harus kita penuhi untuk mereka. Iya. Itu sih. Itu dari segi konsep toh. Nah, ini ada dari persiapan tadi yang dari kesiapan belajarnya. Ini yang dari jawaban kita yang pertama untuk kesiapan belajar. Artinya mereka siap dengan itu, siap dengan beberapa pemahaman mereka tentang pemahaman awal tentang interaksi makhluk hidup. Jadi bisa dipaparkan semuanya di slide, nanti pada saat bisa diisi di slide ini sebenarnya. Nah, tuh saya tambahkan, Midi. Copy. Tambahkan dulu apa tadi, Di? Kebutuhan belajar. Itu bisa tambahkan itu, Bu, yang kutulis juga, yang kebutuhan belajar toh, yang ini, tapi tambahkan itu materi yang dibahas tadi. Mana itu? Mana yang kita tulis? Bu Irma yang tulis ini. Di WA. Oh, di WA. Di WA kan di mana? Oh ya, Ibu Irma di situ di chat room. Kolaborasi mapel. Nanti hilang ini kalau di sini, Bu. Asesmen diagnostik, kuis singkat yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang materi. Oke, saya sambung di sini materinya, nah. Iya.
Tentang pengantar konsep begitu. Iya. Pengantar konsep. Ya, pengantar konsep pengantar yang pengetahuan dasar ya. Saya kasih pengetahuan kalau yang ekosistem. Yang kutulis itu Bu, dengan cara apa agar ditahu kesiapannya? Ya, mungkin saja dengan itu nih. pretest diagnostik kayak gitu toh. Iya. Cocok ini yang ini untuk bisa ditahu dari kuis singkat. Tidak, itu caranya masuk di pertanyaan nomor 2. Coba dengarkan ya pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Oh, berarti ini yang Pak Herwin tulis, ini adalah jawaban pertanyaan nomor 2. Iya. Dengan melakukan pre-assessment untuk menentukan. Ya. Dari pre-assessment ini kita bisa tahu ini anak dia punya cara belajar yang mana. Bagaimana? Nah, itu. Yang nomor 1 cuma berarti ini Pak Herwin bukan pertanyaan nomor 1. Jawaban pertanyaan nomor 2 yang kita tulis. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Oh iya, cocok. Melalui pre-assessment itu kayaknya materi. Ya, melalui pre-assessment. Kalau pertanyaan nomor 1, cocok jawabannya Ibu Irma. Iya. Kebutuhan belajar yang berusaha untuk dipenuhi adalah kesiapan belajar murid, toh. Yang 3 itu. Yang 3 itu yang harus kita penuhi semua. Dengan cara itu tadi. Ya. Materi, konsep, dan keterampilan murid harus kita penuhi kebutuhannya di nomor 1. Ya, jadi ini yang nomor 1. Nanti untuk penjelasannya di nomor 2 dengan cara apa? Penjelasannya di nomor 2 itu yang dikasih sama Herwin. Jadi ini jawaban pertanyaan nomor 1. Sudah, nomor 2 aja sudah Mi. Toh? Tunggu saya lagi tuliskan. Iya, kasih baik-baik lagi dulu. Nah, strateginya ini yang nomor 3 pasti kita aplikasikan semua ini yang konten, produk, dan proses. Yang di pertanyaan nomor 3 itu memang semua nanti penjelasan untuk kontennya yang mana, yang prosesnya yang mana, prosesnya yang mana. Harus semua ini Kak kita bahas atau maksudnya? Kalau yang di konten itu Bu, kayaknya bagus kalau tetap kita masukkan apa yang mau dicari di bahasa Indonesia, apa yang mau dicari di IPA, apa yang mau dicari di PS. Iya, cocok Mi. Di kontennya. Iya, supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Ini kan kolaborasi. Bagaimana cara melihat kontennya di bahasa Indonesia misalnya? Bagaimana caranya melihat kontennya? Ya itu pun perlu dijelaskan itu. Supaya tidak munculkan kalau pertanyaan. Misalnya tidak termuat, kalau itu muncul pertanyaan, maka itu yang kita jawabkan. Iya. Simpan Maki. Iya, cocok Bu. Kan kalau untuk di bahasa Indonesia, dia kontennya terkait dengan bagaimana peserta didik mampu untuk menuliskan deskripsi dari temuan-temuan yang diperoleh di lapangan. Iya, betul. Nah, dari sisi IPS-nya, peserta didik itu diharapkan mereka mampu mengilustrasikan bagaimana makhluk hidup itu bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Gitu. Itu dari IPS-nya. Kan kalau dari IPA sudah jelas bagaimana dia bisa memastikan interaksi antara makhluk hidup itu dengan ekosistem yang ada, jaring makan dan siklus kehidupan yang ada di sekitarnya. Itu jelas kalau dari IPA. Karena kontennya memang gitu. Nah, kalau dari IPS-nya dia lihat bagaimana ilustrasi. Tunggu Bu Arfiani, ada juga pernyataan bahwa kalau berdiferensiasi konten itu dilihat dari persiapan materinya. Maksudnya pemberian materinya. Yang kita bilang tadi, yang dari lingkungan lah, yang dari misalnya dari YouTube lah, dari apa, bukan dari begitunya yang kita paparkan. Kalau cocok Mi. Maksudnya dari sumber belajarnya itu. Dari sumber belajarnya. Jadi nanti kita menyiapkan kalau konten itu terkait dengan bagaimana kita yang menyiapkan. Berarti bukan yang kayak tadi yang Bu Arfiani sebutkan, yang dari bahasa Indonesia apa, dari IPA kalau itu sudah masuk ke ranahnya nanti bagaimana apalagi
Bukan pemenuhan kebutuhan kalau itu. Kalau itu dia sudah masuk di profil kayaknya. Di manakah dia masuk di pertanyaan nomor berapa itu? Tunggu dulu. Enggak, nomor 3 Bu Arfi. Yang kita bahas strategi pembelajaran berdiferensiasinya. Dia sudah masuk ke situ, Mi. Kalau untuk pemenuhan kontennya, kebutuhannya, itu konten ada di situ. Nah, kalau dia dengan strategi itu, Mi, masuk Mi dia di strategi. Oh, yang persiapan materinya, maksudnya sumber belajarnya ini kalau berdiferensiasi apa? Masalah berdiferensiasi konten Bu Arfi. Saya bingung tadi antara penyiapan sumber belajar atau yang tujuan yang akan kita peroleh dari masing-masing mapel ini. Kalau saya sebenarnya saling berkaitan Ci itu. Begitu. Nanti kita coba tanyakan kembali sebentar tuh. Gampangnya nanti Bu. Gampangnya nanti dicocologi kalau yang begitu-begituan. Ya, artinya dengan tujuan pembelajaran yang ingin sampai siswa, kita menyiapkan beberapa sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, toh bisa kan nanti ini Bu tetap kita bahasakan bahwasanya ini kan hal yang baru karena kita berkolaborasi. Jadi salah satu bentuk kalau saya melihat dari ini yang kita strateginya karena kita melihat tujuan di IPS itu bagaimana peserta didik bisa mengilustrasikan itu kan? Nah, tujuannya sehingga kita harus menyiapkan mereka materi apa yang kita siapkan mereka. Jadi materi yang kita siapkan itu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu dari materi ajar yang kita siapkan, dari lingkungan yang mereka observasi langsung, kemudian dari mungkin ada video yang kita bisa siapkan untuk mereka bisa cermati gitu. Nanti Pak Erwin menjelaskan itu, mengungkapkan sedikit bahwa terjadi penyiapan berbagai sumber belajar. Oh iya cocok. Jadi kita menyiapkan berbagai sumber belajar yang saling terkait antara saling terkait dari kegiatan kolaborasi ini. Iya betul. Oke. Iya, kan ada bahan bacaan yang perlu kita siapkan. Iya. Nah, supaya nanti kita sama-sama bisa mencapai tujuan itu. Iya. Oh? Iya, jadi tetap kan tujuan kalau untuk tujuan di IPA, peserta didik itu bisa menjelaskan tentang ekosistem, bagaimana interaksinya dengan makhluk hidup. Iya. Dia bisa menyusun rantai makanan, itu toh? Betul. Nah, kalau dari IPS tujuannya bagaimana dia bisa mengilustrasikan interaksinya dengan interaksi makhluk hidup itu. Terus dari bahasa Indonesianya, bagaimana dia mampu mendeskripsikan semua hasil yang dia peroleh. Dengan bahasa yang apa? Bahasa yang apa, Pak Erwin? Ada itu Bu, bisa dimasukkan itu. Jadi ada tujuan per mapel yang kita ingin capai. Jadi itu masuk di sini. Masuk nanti bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kita gunakan. Betul. Iya, masuk di situ tuh nanti kayak dicatat kita. Saya tidak ku catat itu. Arfi mau di situ, ada WA-nya dia. Sebentar saya sendiri kepala kalau aku bikin Mi. Yang mana nih? Gampang tinggal dulu. Aku tulis di sini dulu tujuan pembelajaran ini menjawab pertanyaan nomor 3 nah? Iya. Langsung ku tulis di di WA. Kan nanti gampang juga ini Bu kita bahas bahwasanya kalau mungkin berdasarkan juga referensi yang kami dapat terkait dari studi kasus. Ini hanya berupa gambaran spesifik terkait mapel yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kami mencoba karena ini adalah kegiatan kolaborasi. Kami mencoba mengawinkan 3 mata pelajaran yang kita bangun dengan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi dengan bukan mengawinkan. Mengkolaborasikan ngapa aduh Bu itu apa rana-rana ya biasalah supaya ada tunggu dulu menjawab pertanyaan soal nomor 3 tujuan pembelajaran jadi nanti bahasannya ini selesai tahun ini ya sana yang mana diseminasi belum iya dong saya Kamis Warfi sudah juga tahu apa ini? Diseminasi sudah tuliskan di sini. Jangan dulu ada menulis supaya berurut. Karena di enter ini enggak bisa kianu. Langsung terkirim. Peserta didik mampu mendeskripsikan
Mendeskripsikan atau mendeskripsikan, Modi? Iya. Kalau dari iya, dia agak umum kalau itu, Bu. Bahasa Indonesia kayaknya mendeskripsikan, Di. Iya. Itu kan sudah umum itu. Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia peserta didik mampu mendeskripsikan apa itu? Materi tentang, berarti ini dia menulis naskah deskripsi. Ya, cara penulisannya. Ya, Ibu, langsung saja terkait mampu mendeskripsikan terkait tema yang diangkat itu. Oh, gitu. Iya, jadi nanti produk materi tentang dan hasil kontennya. Ada anak-anak yang mungkin saja bisa menyampaikan secara langsung, ada yang mungkin buat dalam bentuk gambar, misalnya. Terkait tujuan pembelajaran. Harus ada interaksi. Ini tujuan pembelajaran, ini masih khusus untuk tujuan pembelajaran. Jangan bilang jangan bilang terkait tema. Karena untuk siswa hidup. Ini jadinya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Terkait tujuan pembelajaran. Nah, ini bahasa Indonesia, sekarang IPA. Peserta didik mampu bukan mendeskripsikan, peserta didik mampu mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi, Di, apa, Di? Menjelaskan. Terlalu rendah kalau menjelaskan. Kita mau kalau yang saya, Bu, mending kita yang mampu mengobservasi karena kontekstual, Ki. Iya. Tidak, bukan mengobservasi, itu prosesnya. Iya, prosesnya. Mau ke tujuan akhir. Tujuan akhir itu peserta didik mampu menganalisis, Di. Iya. Ya. Bagaimana interaksi cocok. Menganalisis nih. Iya. Bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau dia menganalisis berarti dia mampu menuliskan. Setelah dianalisis interaksinya berarti dia menyimpulkan. Dia bisa menentukan makhluk yang ada di situ, kemudian bagaimana rantai makanannya, bagaimana interaksinya dengan makhluk hidup yang lain. Iya. Makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini IPA, terus IPS. IPS dia mampu mengilustrasikan bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mampu mengilustrasikan bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, dapat nih. Ya, nomor 3. Nomor 3 ini. Tapi untuk diferensiasi konten iya. Nanti ini untuk nomor 3. Jadi di nomor 3 ini strategi pembelajarannya nanti kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dari materi yang sudah kita tentukan. Ini yang ditulis sama Pak Herwin, identifikasi diagnostik ini adalah pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya, betul. Identifikasi diagnostik pembelajaran. Kemudian nomor 3 strategi tadi sudah terjawab, dengan mengetahui tujuan pembelajaran masing-masing, Mapel. Iya. Nah, tapi harus disinggung juga bagaimana ditentukan harus diungkap juga diferensiasi produk dan prosesnya. Iya, karena dia kan masuk di strategi itu toh? Iya. Jadi nanti kita bagaimana ilustrasinya kalau untuk dari IPS? Ditulis dalam slide atau dijelaskan? Berarti ini ranahnya, Bu, apa ya? Model pembelajaran berbasis apa? Konten? Sudah masuk semua sebenarnya ini. Berdiferensiasi itu otomatis masuk semua, Ki. Iya.
Iya. Sudah masuk konten, proses, produk. Iya, masuk semua. Kalau ini kan dari strategi pembelajarannya. Oke. Jadi maksud saya nanti akan disinggung pada saat presentasi. Iya, disinggung Bagus pada saat sebenarnya presentasi. supaya Tapi kan banyak tidak yang semuanya. Yang jelas kita kasih anunya kita kasih topik-topiknya. Kalaupun nanti berkembang, kita bisa jelaskan nih. Iya. Bagus. Saya berharap juga ini nanti berkembang Ibu, karena saya tidak mau itu yang ada saja di YouTube tidak heboh. Ih, banyak ya, betul. Iya. Sekarang yang terakhir nomor 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Gimana, Mi? Di sini toh. Yang contoh yang tadi kita punya, bagaimana anunya penilaiannya? Ibu Derana melakukan penilaian dengan memberikan kebebasan model produk yang dihasilkan berdasarkan analisis mereka mengenai ancaman pada suatu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif. Memberikan kebebasan model produknya. Berarti dia menilai dengan produk hasil yang kita nilai. Ya, jadi kita tentukan nih. Berarti nanti produk yang kita nilai itu hasil yang kita nilai bisa berupa poster yang kalau kayak kita punya ilustrasi itu dalam poster kayaknya mapping. Ya, main mapping. Terus rantai kan kalau rantai makanan itu dia buat dengan apa itu ya? Maksud saya apakah kita gambar juga deh? Enggak, apakah kita singgung rubrik penilaiannya atau bagaimana? Atau cuma disebutkan saja bahwa penilaiannya itu dilihat dari produknya? Kalau kita menilai produk otomatis ada rubrik. Iya ada. Ada rubriknya, maka kita siapkan rubrik penilaian produk. Kita tampilkan atau cuma sekedar disebut saja? Pada saat presentasi. Kita siapkan saja rubrik penilaian produknya. Kalau misalnya diminta kita tampilkan. Yang jelas di PowerPoint-nya, di presentasinya kita sebutkan. Ada rubrik. Kita sebutkan untuk melakukan penilaian, guru menyiapkan rubrik penilaian produk. Iya, betul. Jadi kalau mereka ditampilkan contoh rubriknya, baru kita tampilkan contoh rubrik. Kita tampilkan. Betul. Jadi berarti kita siapkan rubrik ini. Iya. Nanti saya cari rubriknya. Iya. Maksud saya bisa jadi kasih bersamaan karena kan ada rubrik untuk penilaian ilustrasinya, poster, toh? Berarti rubrik penilaian poster, rubrik penilaian peta konsep, ilustrasi, iya. Kan ilustrasi itu di poster. Tidak jadi disebutkan di sini di jawaban nomor 4, apa-apa saja penilaian modelnya. Disebutkan model penilaiannya. Iya. Disebutkan model penilaiannya. Karena kan kita punya produk yang kita hasil bukan kan ini untuk 1 kali pembelajaran. Iya. Kita angkat untuk 1 kali pembelajaran toh. Kalau kayaknya kalau rubrik itu masuk pada ranah penilaian formatif. Iya. Ya kalau proses kan ini memang formatif dia. Formatif Pak Erwin. Belum maaf, iya. Formatif memang. Iya, nanti kan dia masuk di situ. Kalau untuk penilaian formatifnya berarti ada rubrik penilaian untuk formatif. Iya. Terus kan masuk juga dengan produk, karena kan mengumpulkan produknya. Ada juga rubrik penilaian produk. Iya. Jadi nanti kalau ada sementara prosesnya bisa juga kayak itu kan model formatif dia. Iya. Yang keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Tetap formatif itu Pak Erwin. Itu dalam bentuk itu apakah dia tetap formatif. Kalau masalah kita melihat prosesnya tetap formatif itu. Formatif observasi kita. Proses itu formatif. Iya. Observasi kita ceritanya mau observasi bagaimana anak ini selama menjalankan prosesnya toh. Ya. Jadi nanti ada penilaian proses juga. Jadi apa dan ini? Bagaimana kalimatnya Pak? Jawabannya nomor 4. Kita susun dulu ini jawabannya nomor 4 bagaimana? Ya, nomor 4 berarti kita bikin untuk cari dulu. Rubrik penilaian. Proses penilaian. Apa? Proses. Kalimatnya yang seperti pertama apa? Itu adalah proses penilaian assessment as learning atau penilaian sebagai proses. Yang itu masuk pada ranah penilaian formatif. Kemudian yang kedua, penilaian assessment of learning.
dapat dilihat dari hasil akhir. Kalau proses itu S. Iya. S learning. Selama selama proses. Selama proses. Kalau selama proses berarti itu yang kita pantau yang kita pantau itu dari pantau betul, cocok. Observasi berarti harus ada lagi ada yang penilaian di akhir untuk mengetahui sejauh mana peserta didik kita bisa memahami materi yang dia pelajari tadi. Berarti ada tes tertulisnya itu di akhir pembelajaran. Jadi ada penilaian tes tertulis, ada penilaian proses, ada penilaian akhir, ada penilaian proses, ada penilaian produk. Jadi itu yang kita siapkan untuk 3 rubrik. Macam penilaian 3 rubrik. Ya. Tetap ada anunya, tetap ada tes tulis deh, biasa-biasa tes tulis. Karena di akhir tuh itu yang nanti kita bahas dengan kuis. Kan di akhir nanti bisa kita pakai kuis. Tapi pasti kita akan dicerca pertanyaan dengan cukupkah waktu atau tidak. Jadi sebaiknya kita bahas bahwa kuisnya nanti kita akan bentuk dalam Google Form saja. Iya, untuk penilaian akhir toh tes untuk pemahaman mereka itu nanti bisa kita buatkan kuis dan nanti bisa dijadikan sebagai PR. Betul. Yang bisa mereka kerjakan. Kan banyak platform yang bisa mereka gunakan, yang bisa kita gunakan untuk buat kuis ke anak-anak. Apakah dia dalam bentuk game, apakah dia dengan bentuk kita mau buatkan dia di Google Form, kan macam-macam. Nanti dia bisa kerjakan di rumah karena di sekolah memang otomatis dia tidak kerjakan karena dia juga pakai gadget. Itu. Nah, yang bisa langsung kita nilai adalah proses dengan produknya. Produk dan observasi tadi. Iya, itu diproses toh itu langsung diobservasi. Proses kita langsung observasi. Nah, kita tinggal sekarang menyiapkan. Jadi nanti itu yang bisa kita informasikan untuk melakukan penilaian. Kita tetap melakukan penilaian akhir untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang dia sudah pelajari. Kemudian kita juga melakukan penilaian proses. Melihat aktivitas pembelajaran peserta didik dengan teknik observasi. Dengan teknik observasi. Terus untuk penilaian produk melihat itu dari sisi keterampilannya. Dari segi keterampilan. Iya, oke. Bagaimana dia mengilustrasikan. Betul-betul 3 terpenuhi toh, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Iya, terpenuhi semua. Oke. Nah, penilaian keterampilannya kan dari produk yang dia buat. Iya. Dari tes deskripsinya, dari ilustrasinya, kemudian dari peta konsep rantai makanan. Silakan Ibu Arfian yang tulis. Nah, jadi kita selesai diskusinya kita, Iya, alhamdulillah. Tinggal ini nanti kita siapkan di, siapa tahu nanti ditanya untuk contoh rubrik penilaiannya. Saya akan tampilkan. Jadi Ibu Arfian sekarang ini yang tulis tahu kalimatnya apa di nomor 3, di nomor 4. Nomor 4. Astaga, tidak aku tulis. Berarti pote-pote. Orang itu saya pote-pote harusnya ada notulen ini kan. Ini belum. Nanti paling tinggal kasih masuk tadi slide-nya. Astaga. Tunggu dulu, ulangi lagi. Untuk penilaian tetap kita menerapkan 3 penilaian itu. Yang pertama sikap. Untuk penilaian yang kami lakukan adalah menerapkan, bukan Di? Tentu saja menerapkan penilaian 3 aspek. Menerapkan 3 aspek penilaian. Ya, yaitu 3 aspek penilaian. Tunggu dulu. 3 aspek penilaian yaitu sikap, penilaian pengetahuan. Sikap dulu di pertama, Bu Arfi. Pengetahuan.
Pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Ya. Nah, kita jelaskan lagi untuk sikap. Penilaian pengetahuan itu nanti. Oh iya, pengetahuan itu adalah kita kan memberikan, tentu kan bisa aja Bu Arfi dalam bentuk apa toh? Iya, tunggu. Penilaian pengetahuan. Ada Bu, ada ini saya screen sebentar di. Iya. Ini sebagai tambahan kayaknya supaya lebih real lagi. Tes itu atau penugasan? Tes saja, tes penugasan toh dalam bentuk kuisis. Bisa bentuk tes bukan tertulis di tes penugasan di. Iya, penugasan. Karena kalau tertulis toh saat itu kita harus kasih. Tes penugasan dengan model gamifikasi melalui kuisis. Ya. Kuisis. Melalui kuisis, kemudian penilaian sikap itu dari observasi pada saat melalui observasi sikap melalui saat proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran. Ya. Dan penilaian keterampilan. Iya. Dari hasil produk. Dari hasil produk. Ya. Oke. Nah, coba lihat Ki. Enter. Iya. Di chatroom bukan di WA. Di chatroom, kupindahkan dulu di WA. Iya. Ini pertanyaan nomor 4, Di. Iya, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Mana nih Pak Erwin? Kita mau screen. Sudah. Pak Erwin sudah. Saya selesai. Penilaian yang kami lakukan adalah menerapkan 3 aspek penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Iya. Perbaiki ini kata-katanya. Penugasan dalam model gamifikasi melalui kuisis. Oke, aman. Ya. Penilaian sikap melalui observasi saat proses pembelajaran dan lakukan hasil produk. Cocok. Ya. Oke. Nah, perbaiki Mami kata-katanya. Nah. Ya. Ini kan Bu ceritanya orang IPA, orang IPS sama bahasa Indonesia. Saya kembali lagi Bu. Ini kan ceritanya kalau yang saya lihat dari beberapa bahan referensi yang saya lihat, bukan sih kesalahan, tapi menurut saya yang kulihat itu memang dia hanya menjelaskan terkait materi, produk dan hasil yang dilakukan selama proses berdiferensiasi. Sehingga kalau ini yang kita bangun ini bagus sebenarnya. Yang kutakuti Mami ini nanti kalau teman-teman yang nanti banyak tanya tuh terkait itu tidak apa-apa lah. Kalau banyak tanya kita jawab saja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan Mami lah. Karena kalau saya ini bagus Bu. Contoh saya ambil sampel 1 studi Budi, saya ambil satu yang sudah bikin ini orang, tapi menurut saya ini bertele-tele dan tidak masuk akal. Itu makanya saya bilang tadi di Bu Irma, kalau saya tuh kalau bikin begini saya lebih luas Kak, kurasa dari pengalaman tak sendiri. Dari pengalaman tak sendiri karena kita tahu di mana contoh itu Bu. Kan kayak contoh misalkan pendekatan proses pembelajaran berdiferensiasi kayak berbasis konten lah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung semuanya sudah mengikut. Iya, pasti akan ikut produknya, akan ikut juga prosesnya. Coba ada tunggu Bu, saya bagikan dulu. Tapi ngomong-ngomong besok kalau kita diskusi, siapapun yang presentasi jangan lupa Mas screenshot kodong saya berapa kali ini karena saya terus presentasi tidak ada foto-foto. Mana ini saya sementara presentasi mau dikasih masuk ini di karena tegang itu atau kita minta sama kelompok lain Bu Arfi. Kalau kita sama nanti minta teman-teman di saat kita presentasi ini ada yang lihat Bu. Ini coba cek bertele-tele sekali. Iya. Dicek saya. Jangan Mide. Coba. Musing ini. Saya kepala aku baca sendiri. Kenapa?
Aku baca. Anda kapan? Iya. Deh. Astaga, digambar. Kayak itu sakit kepala ya Beratnya nyanunya. Astaga. Mana suaranya Perwin? Nggak ada memang. Nah, ini toh dia pakai bukan Ji, karena dia ilustrasi ngasing ini maksudnya bukan Ji yang ada di anunya. Nih Kak, nih pemaparan materi Ji. Ini kan dia studi kasusnya menganalisis tingkat keragaman hayati. Tapi coba lihat anunya dari skenario-nya dia kan ada 3 memang yang perlu dipenuhi. Ini kan yang sebenarnya bisa lah kita sebentar kalau ini Ji terkait itu materi tau. Iya. Ini kan maksudnya yang ketiga ini kan harusnya Bu di pertanyaan yang jawaban ini sebenarnya ini kan menjawab yang kedua. Iya. Ini kan, dia menjawab pertanyaan yang kedua ini. Iya, ini yang bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Untuk menentukan kalau muridnya perlu ditekankan yang 3 ini kan gitu. Iya. Nah, harusnya yang pertama skenario-nya itu kan apa yang kita yang mendasari itu sehingga kita buat. Nah ini mulai di sini sakit kepala aku baca itu. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelah apakah kebutuhan murid ini dia ini jawaban nomor 2 sekali kalau kuliah ini Bu. Kemudian ini ada identifikasi pemetaannya terkait kesempatan belajar. Masuk di pertanyaan nomor 2 itu. Nah, nomor 2 ini harusnya. Itu Mi. Iya. Karena kayak ini toh bla 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 koordinatan konten materi sumber belajar yang tadi yang kita itu. Ya di situ Mi dipetakan mau bikin ada video misalkan ada yang lingkungan misalnya. Dia masuk di strategi itu dengan lingkungan. Harus ini kan dia sudah masuk di strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, masuk di strategi itu kita menyiapkan kontennya, kemudian bilang kepala aku bagaimana dia lakukan prosesnya. Iya. Kita menyiapkan konten lanjut di sini Bu. Di strateginya dia. Masa dia coba jelaskan diferensiasi konten. Maksudnya ini kalau yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah mengacu pada strategi yang digunakan sudah berbasis konten. Iya, dia tuh jelaskan lagi definisinya. Ini jelaskan satu persatu proses nih. Jangan nih. Saya mau kita menjelaskan itu hanya 35 menit. Iya, itulah bilangnya. Harus menjelaskan 4 ini. Kematoi kusaring nih kena macak orang. Iya. Weh, dipanggil yang tadi Bu yang dibahas. Makanya aku bilang supaya perbandingan ini sebagai perbandingan ini kan enggak apa-apa lah karena kita kan langsung mengacu pada studi kasus. Kemudian ketika ada pun kelompok yang bertanya bagaimana di atas bagaimana model strategi berdiferensiasinya, kita sudah sampaikan bahwasanya dalam menentukan masuk itu yang pertanyaan strategi berdiferensiasi itu yang ketiga bisa menceritakan di mana itu yang mana di segi produk, yang mana di kontennya kan gitu kan. Kan bisa dijelaskan kalau ada memang di produknya sudah ada lagi video singkat, poster apa ada Ji. Mohon izin Pak Suherwin dan kawan-kawan. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Silakan kembali ke main room. Terima kasih. Oh iya. Sudah di copy semua ini yang masuk. Sudah di copy semua nih. Yang Pari ini yang terakhir. Iya. Pak Herwin sudah masuk semua di WA grup itu. Iya cocok. Sebentar saya tambahkan Bu. Habis itu nanti dicek lagi Ada. Tunggu dulu, saya pindahkan dulu ini punyanya Pak Herwin supaya nanti di situ jelas dia punya menjawab pertanyaan nomor 2. Kebutuhan belajar toh? Ini menjawab pertanyaan nomor 2. Sudah disuruh masuk di mana lagi tuh saya nunggu tidak bisa masuk. Di mana nih? Maksudnya kita harus matikan dulu di sini kah? Kalau kita sudah masuk di situ otomatis mati itu mati kami Pak Herwin, ini saya di bawah yang kita tulis kesiapan belajar itu menjawab pertanyaan nomor 2. Dia nuka nggak di baru. Ini kolaborasi guru mapel memulai dengan melakukan pre-assessment